Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruslan dari UP BJJ Palangkaraya. Saya dari jurusan S1 Sistem Informasi dengan NIM 0483425599. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas praktikum kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi di sini kita diminta untuk eh, menjalankan sebuah perintah-perintah dasar dari TCP/IP, ada ping, kemudian ada CD dan sebagainya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mempraktekkan perintah-perintah yang sudah disediakan pada soal. Ada kurang lebih 16 perintah yang harus kita jalankan dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba menjalankan perintah-perintah yang sudah dijelaskan pada soal. Ada terdapat 20 perintah yang nanti akan kita coba satu persatu. Ini sudah saya catat di bagian notepad sebelah sini untuk mempermudah kita menjalankan perintahnya satu persatu. Yang pertama adalah perintah CD. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk memindahkan kita dari direktori yang satu ke direktori yang lain. Misalkan kita sekarang berada di drive C. Nah, misalkan di C ini kan ada beberapa folder. Nah, misalkan kita mau ke folder game. Nah, di sini kita akan tulis perintahnya adalah CD, kemudian nama foldernya, kemudian enter. Nah, bisa dilihat dia direktorinya pindah ke direktori game. Nah, kalau misalkan kita mau kembali ke sebelumnya, kita bisa gunakan CD kemudian titik 2. Nah, dia akan kembali ke drive C-nya. Nah, kalau misalkan kita mau berpindah ke D, kita tinggal tulis D titik 2. Nah, dia langsung otomatis pindah ke direktori ke drive D. Oke, seperti itu untuk yang perintah yang pertama. Yang selanjutnya adalah perintah CLS. Nah, CLS ini kita gunakan untuk membersihkan perintah-perintah yang sudah kita tulis sebelumnya pada CMD, atau membersihkan dari layar CMD-nya. Kita coba CLS. Kemudian enter. Nah, dia akan menghapus semua yang sudah kita ketik sebelumnya di CMD. Kemudian yang ketiga adalah CLS menggunakan Nah, kemudian untuk yang ketiga, perintah ini digunakan untuk menampilkan file bantuan atau perintah-perintah apa saja yang bisa kita gunakan untuk menjalankan perintah CLS tadi. Perintahnya CLS, kemudian garis miring, tanda tanya, enter. Nah, hasil dari perintah tadi adalah keterangan bahwa perintah CLS ini digunakan untuk membersihkan layar atau clear the screen. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perintah dir. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Jadi kita langsung coba saja untuk perintah dir. Nah, di sini bisa dilihat kombinasi dari perintah dir yang bisa kita gunakan, bisa dilihat di layar. Misalkan ada untuk menampilkan file secara spesifik, kemudian ada menampilkan atribut dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk yang perintah selanjutnya adalah ipconfig. Kita tulis dulu untuk perintahnya.
Nah, untuk IP config ini digunakan untuk menampilkan informasi setting jaringan atau informasi jaringan pada komputer yang kita miliki. Misalkan dari IP address-nya, kemudian netmask-nya, kemudian gateway, hostname, bahkan lama dari waktu server pada jaringan. Ini kalau misalkan ada, maka akan ditampilkan pada hasil dari perintah IP config tersebut. Oke, langsung kita coba. Nah, bisa dilihat untuk hasil dari perintah IP config di sini ada status untuk adapter kita, kemudian IP address-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini dijelaskan semua ditampilkan di perintah IP config. Kemudian contohnya di sini untuk Wi-Fi-nya ini menggunakan IP berapa, kemudian subnet mask-nya berapa, gateway-nya berapa. Nah, di sini ditampilkan semua di perintah IP config tersebut. Nah, selanjutnya ada IP config all. Langsung saja kita coba. Nah, perintah ini memberikan informasi lebih lengkap dari perintah yang sebelumnya. Jadi dia memberikan sebenarnya hampir sama dengan yang defaultnya tadi. Nah, tapi yang di sini memberikan informasi tambahan seperti untuk setting DNS-nya, kemudian MAC address yang digunakan. Nah, itu langsung ditampilkan di perintah IP config yang all ini tadi. Yang bisa dilihat di layar. Ini untuk hasil dari perintahnya tadi. Maaf, ada sebelumnya tadi ada kesalahan untuk pengetikan. Jadi, nah ini hasil yang untuk perintah IP config yang all. Di sini ada IP address-nya, kemudian ada. Nah, ini untuk alamat fisik atau MAC address-nya, kemudian untuk status DHCP-nya, dan lain sebagainya. Nah, dia lebih lengkap daripada perintah yang IP config tadi. Oke, selanjutnya ada IP config release. Digunakan untuk mereset semua setting IP address. Kemudian untuk perintah ini digunakan untuk mereset atau mengembalikan pengaturan IP address-nya pada komputer kita. Jadi kalau misalkan kita jalankan perintah ini, maka konfigurasi IP address pada komputer kita akan kosong, kemudian menonaktifkan koneksinya. Tetapi IP address-nya tidak akan dikasih dari DHCP, jadi dia akan mengosongkan IP address-nya seperti itu. Oke, kita coba. Nah, di sini ada keterangan error karena kita tidak terhubung dengan jaringan atau local area connection-nya. Kita di sini cuma terhubung dengan Wi-Fi, jadi mungkin dia tidak bisa ngereset ke IP yang di Wi-Fi-nya. Oke, selanjutnya tadi ada yang terlewat adalah yang nomor 7. Nah, untuk yang nomor 7 ini digunakan untuk menampilkan kombinasi-kombinasi yang bisa kita gunakan. Ini untuk perintah IP config yang bisa kita gunakan. Jadi kombinasinya seperti apa, kemudian perintah-perintah jenis perintah yang bisa kita gunakan itu seperti apa. Nah, itu sudah dijelaskan di sini semua. Contohnya yang di sini adalah menampilkan pesan bantuan atau misalkan menampilkan perintah-perintah yang kita bisa gunakan untuk IP config. Nah, kemudian yang all tadi yang sudah kita jalankan sebelumnya itu menampilkan
display full configuration, jadi menampilkan semua informasi konfigurasi pada komputer kita. Oke, selanjutnya yang nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini fungsinya adalah memberikan IP baru atau menetapkan IP baru pada semua adapter jaringan. Oke, kita ulangi dulu untuk yang nomor 8. Nah, untuk yang IP config release tadi, nah ini harus disebutkan secara spesifik untuk adapter mana yang mau kita jalankan perintah tersebut. Nah, yang di atas tadi kan terdapat error tadi, karena dia defaultnya ke Ethernet. Nah, sedangkan Ethernetnya kita tidak terhubung. Nah, kemudian kita coba untuk kita jalankan perintahnya, kita arahkan ke yang adapter yang menggunakan WiFi. Nah, di sini pada hasil dari perintahnya adalah WiFi ini tidak diaktifkan untuk di HCP-nya. Jadi di sini WiFi-nya dia menggunakan IP statis atau manual. Jadi perintahnya seperti yang tampil di layar. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau menjalankan yang perintah nomor 9, nah itu sama seperti yang sebelumnya tadi. Kita tulis dulu renew untuk WiFi-nya. Nah, dia operasinya gagal karena seperti yang ditampilkan di atas tadi, adapter WiFi-nya ini tidak diaktifkan untuk di HCP-nya. Jadi kalau misalkan dia di HCP-nya aktif, maka perintah release dan perintah renew tadi, yang release-nya itu melepaskan konfigurasi IP-nya, kemudian yang renew ini memasang ulang atau menggenerate ulang IP address yang baru ke adapternya. Seperti itu untuk fungsi dari masing-masing perintah tadi. Cuman karena kebetulan di sini adapter WiFi ini tidak aktif untuk di HCP-nya, makanya perintah hasil dari perintahnya seperti yang tampil pada layar tersebut. Yang seperti ini, adapter WiFi is not enabled for DHCP. Jadi dia tidak aktif untuk DHCP-nya. Seperti itu untuk fungsi dari perintah release dan renew. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah display DNS. Nah, kita langsung tulis di sini. Display DNS. Nah, display DNS ini seperti yang sudah tertulis di situ, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi DNS atau domain name systemnya, termasuk localhost yang terkoneksi. Langsung aja kita coba. Oke, nah di sini adalah DNS yang sudah terkonfigurasi pada komputer yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh, yang pertama ada Corel, kemudian ada live.com dan selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 11. Kita langsung tulis untuk perintahnya. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Jadi kalau misalkan kita jalankan perintah ini, maka dia akan mengosongkan atau mereset cache DNS yang ada pada komputer kita. Kita coba. Nah, ini sudah sukses. Kemudian yang selanjutnya register DNS. Nah, untuk register DNS ini, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan
komputer yang kita gunakan itu pada DNS server terdekat. Langsung kita coba. Nah, di sini hasilnya adalah registrasi untuk semua daftar di komputer ini sudah dijalankan. Kemudian ada keterangan semua error nanti akan dilaporkan dalam setiap 15 menit, kurang lebih seperti itu. Ini kalau misalkan dia nanti akan sukses terregistrasi ke DNS, maka nanti akan ditampilkan pesannya seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perintah ping yang ke-13. Nah, untuk perintah ping ini kita gunakan untuk perintah ping ini kita gunakan untuk menguji host lain atau menguji alamat IP lain ini dalam satu jaringan, apakah host tersebut hidup atau jaringan yang IP address yang kita tuju tersebut hidup atau tidak. Nah, ini biasanya bisa dikombinasikan dengan perintah-perintah lain. Misalkan kita mau satu kali ping, atau misalkan kita mau menjalankan ping atau pengetesan jaringannya ini terus menerus. Nah, itu ada beberapa kombinasi untuk perintahnya. Contoh, nah untuk perintah ping ini harus diikuti dengan host yang kita tuju. Contohnya kita ping ke Google, IP-nya 8.8.8, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya request timeout. Nah, berarti kita tidak terhubung dengan IP yang atau host yang kita tuju tersebut. Nah, bisa dilihat dari statistik pingnya. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan kita mau melakukan pingnya dengan kriteria tertentu, contohnya kita mau melakukan ping secara terus-menerus. Nah, ini kita bisa tambahkan min t di belakangnya. Kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, ini dia akan melakukan pengujiannya itu terus-menerus. Beda dengan yang perintah sebelumnya. Kalau misalkan yang ini, kalau misalkan tidak kita hentikan, maka dia pingnya akan jalan secara terus-menerus. Untuk menghentikannya kita bisa menggunakan Ctrl C. Nah, ini untuk perintah ping. Kemudian yang selanjutnya itu ada perintah netstart. Untuk perintah netstart ini kita gunakan untuk menampilkan informasi statistik. Ini kita gunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer kita ataupun dari atau ke komputer yang lain. Kemudian untuk netstart ini hampir sama dengan test manager, cuman yang membedakan adalah kalau misalkan di test manager itu yang ditampilkan adalah proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan untuk perintah yang netstart ini itu fungsinya adalah untuk menampilkan layanan informasi jaringan yang kita pakai beserta informasi misalkan seperti portnya, kemudian misalkan kayak informasi IP address-nya seperti itu. Oke, kita coba untuk perintah net start, kemudian kita enter. Nah, di sini kita coba jalankan Google misalkan.
Kemudian kita lihat status yang ditampilkan di sini. Nah, di sini akan menampilkan kita menuju atau kita berkomunikasi dengan host mana, seperti itu. Jadi akan ditampilkan di bagian hasil dari perintah netstart tersebut. Jadi ada beberapa kolom, 1, 2, 3, 4. Yang pertama ini adalah protokolnya. Kemudian ini adalah menjelaskan alamat dan port yang ada di komputer kita. Kemudian mana yang sedang aktif. Kemudian kita melakukan koneksi dengan host yang mana. Nah, kemudian yang kolom keempat ini adalah statusnya. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi atau yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, contohnya status yang atas ini. Nah, ini menunjukkan koneksinya ini sudah terjadi dan siap untuk mengirimkan data. Jadi sudah berjalan maksudnya. Kemudian yang kedua tadi ada scene. Nah, ini berarti untuk status yang selanjutnya ini menunjukkan bahwa jaringan sedang mengirimkan paket SYN. Nah, seperti yang tampil di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 15. Kita tulis dulu untuk perintahnya. Nah, untuk perintah threshold ini digunakan untuk memberikan informasi atau rute yang dilewati oleh paket atau komunikasi jaringan ini untuk mencapai tujuan. Nah, ini dilakukan dengan mengirimkan ICMP. Informasi yang ditampilkan ini termasuk interface router yang termasuk informasi rute yang digunakan antara host atau komputer kita dengan tujuan. Kemudian kita coba jalankan untuk perintahnya. Misalkan kita ke google.com. Nah, berikut adalah hasil dari perintah threshold tadi. Jadi untuk perintah ini banyak menampilkan informasi, misalkan melihat semua rute atau jalur yang telah dilalui dari jaringan internet, kemudian mendapatkan informasi dari nilai latensinya, kemudian mengetahui titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet kita, dan juga memberikan informasi mengenai kualitas jaringan yang kita gunakan. Jadi perintah ini bisa kita gunakan untuk menganalisa dari kekuatan jaringan yang sedang kita gunakan. Oke, untuk menghentikannya kita bisa menggunakan Ctrl C dan kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Yang ke-16 adalah pet ping. Kita tulis dulu. Nah, untuk perintah ini kita gunakan untuk mengukur latensi jaringan dan network loss-nya. Jadi mempunyai sistem kerja yang mirip seperti ping. Kita akan coba untuk menampilkan apa yang bisa kita kombinasikan. Nah, ini pet ping bisa kita gunakan dengan beberapa opsi. Yang pertama ada min g host list, kemudian maksimum hops-nya, kemudian ada
min i address, dan seterusnya. Kita akan mencoba salah satu perintahnya. Nah, ini adalah hasil contoh dari perintah petping. Untuk yang ini 192.168.8821 ini adalah IP untuk hostnya. Jadi untuk WiFi yang kita gunakan ini kita set ke IP yang 192.168.88.21 ini sebelumnya. Jadi di sini ditampilkan untuk IP hostnya adalah 88.21. Oke, kita lanjutkan. Untuk perintah selanjutnya adalah nslookup. Untuk perintah ini adalah tool yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi DNS, kemudian IP, dan juga bisa kita gunakan untuk mendiagnosis dari server DNS. Kita coba untuk perintah nslookup-nya, misalnya google.com. Nah, untuk perintah nslookup seperti yang tampil di layar ini adalah hasilnya. Kemudian untuk server Huawei Mobile Wi-Fi, ini adalah Wi-Fi yang kita gunakan, dan ini adalah alamatnya. Nah, seperti itu untuk hasil nslookup. Kemudian perintah selanjutnya ada netsh. Nah, untuk perintah ini kita gunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang kita gunakan. Contohnya misalkan untuk mengubah IP address, kemudian menambahkan IP address, dan juga bisa kita gunakan untuk mengubah konfigurasi IP kita dari DHCP menjadi statis, ataupun misalkan dari statis menjadi DHCP. Kita coba untuk melakukan perubahan IP address. Tadi yang sudah tampil sebelumnya tadi adalah 88.21. Nah, di sini kita coba untuk mengubahnya menjadi IP yang lain. Nah, untuk penulisannya ini yang pertama adalah set IP address-nya, kemudian name-nya ini adalah nama adapter yang akan kita setting IP-nya. Kemudian ini untuk konfigurasinya statis, jadi IP-nya akan tetap di IP address yang kita setting. Kemudian diikuti dengan subnet mesh-nya. Kemudian yang terakhir adalah gateway-nya untuk 192.168.88.1. Kalau sudah, kita klik, kita tekan enter. Habis kemudian kita cek apakah sudah berubah. Nah, bisa dilihat untuk adapter wireless-nya. Nah, ini IP-nya sudah berubah menjadi 88.200. Jadi sesuai dengan yang kita setting di langkah sebelumnya tadi di perintah netsh. Jadi seperti itu untuk penggunaan perintah netsh. Oke, selanjutnya ada perintah route. Selanjutnya adalah perintah route. Kita akan coba. Nah, untuk perintah
Nah, untuk perintah root ini digunakan untuk menambahkan atau membuang atau menukar routing table itu dalam sebuah komputer. Nah, ini biasanya digunakan untuk perintah ini biasanya digunakan untuk host di sebuah jaringan. Ini yang mempunyai 2 atau lebih router pada jaringan tersebut. Untuk perintahnya kita akan coba yang lebih untuk perintah yang lain. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan ditampilkan interface yang ada pada komputer kita, kemudian route table-nya, kemudian ini yang IP versi 6. Nah, seperti ini untuk informasi yang ditampilkan dari perintah route. Dan yang terakhir adalah perintah net yang ke-20. Nah, perintah ini bisa kita gunakan untuk perintah ini bisa kita gunakan salah satunya misalkan untuk melihat komputer yang sedang aktif, kemudian yang terhubung dengan LAN, kemudian apakah komputer tersebut beroperasi, dan yang lainnya adalah untuk menyinkronkan waktu komputer kita dengan waktu server dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita gunakan untuk menampilkan akun pengguna pada komputer yang kita gunakan. Contohnya yang paling mudah kita coba adalah, ini bisa kita tampilkan dulu apa yang bisa kita gunakan. Nah, seperti yang ditampilkan di sini. Nah, ini bisa kita kombinasikan untuk net account, kemudian ada config, dan yang terakhir ada user sama view. Kita akan coba untuk perintah net user. Yang ini digunakan untuk menampilkan akun pengguna yang ada di komputer yang kita gunakan ini. Terus sudah kita tekan enter. Nah, ini nama akunnya ada administrator, kemudian default account, kemudian ada user dan sebagainya. Oke, jadi itu tadi adalah video praktikum kedua jaringan komputer. Jadi perintah-perintah yang sudah disediakan coba kita jalankan, dan hasilnya seperti yang sudah saya praktekkan sebelumnya tadi. Saya persilakan apabila ada saran dan masukan, atau apabila ada yang kurang tepat dalam menjalankan praktikum 2 tersebut, menjalankan perintah-perintah yang sudah diminta pada soal, mohon dikoreksi. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.